Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Qawaidul Qur'aniyah masuk pada Al-Qaidatus Tsaniyah. Pertemuan yang lalu kita telah baca awal kaidah yang kedua, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu kebaikan, tapi bisa jadi sesuatu yang kamu cintai itu malah keburukan bagi kamu. Kemarin penulis menjelaskan ada kalanya takdir-takdir yang menyakitkan, tapi itu merupakan awal kebaikan bagi kita. Ada kalanya sesuatu yang kita anggap baik, mati-matian kita perjuangkan, kita mengeluarkan pengorbanan totalitas, tapi ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan. Kemudian masuk pada kisah-kisah. Jadi kata penulis, walau qalabna qisasal Qur'an wasafhatit tarikh au nadarna fil waqi'i lawajadna min dzalika ibara wa syawahida katsiratan. Kata penulis, kalau sekiranya kita bolak-balik kisah dalam Quran, kemudian kita bolak-balik lembaran-lembaran sejarah. Jadi kita buka lembaran sejarah. Atau kita lihat pada realita kenyataan dalam kehidupan. Sungguh kita akan dapatkan pelajaran-pelajaran kemudian syawahida katsiratan. Penguat-penguat yang sangat banyak. Sesuatu yang kita cinta kadang buruk, sesuatu yang kita benci kadang baik. Kemudian kata penulis, la'allana nudzakiru bi ba'di minha. Kemudian kita akan sebutkan sebagian dari kisah tersebut. Asa ayakuna fidzalika salwatun likulli mahzunin wa ibaratun likulli mahmumin. Semoga saja menjadi kesenangan bagi setiap orang yang sedih, pelajaran bagi orang yang dalam kondisi gundah. Harapannya nanti bisa memetik pelajaran. Oh, sesuatu yang gak disuka itu ternyata ada kebaikan yang banyak. Pertama, kata penulis, kisatu ilqa'i umi Musa liwaladiya fil bahar. Kisah ketika ibunya Musa. Jadi Ummu Musa itu melemparkan anaknya pada laut. Membuang anaknya di laut atau di sungai. Kan kisahnya waktu itu. Fir'aun tukang ramalnya mengatakan, kelak yang akan meruntuhkan kekuasaanmu itu seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel. Sehingga setiap Bani Israel melahirkan anak laki-laki itu dibunuh. Itu dibunuh. Kemudian ketika itu ibunya Musa melahirkan Musa laki-laki. Duh, piye ini? Ya, siapa orang tua yang tega melihat anaknya dibunuh? Akhirnya Allah ilhamkan kepada ibunya Musa supaya anak itu ditaruh kemudian dihanyutkan di sungai. Begitu dihanyutkan, ternyata yang menemukan itu malah keluarganya Fir'aun. Kemudian setelah ditemukan, si istrinya Fir'aun itu mengatakan, sudah kita asuh saja, siapa tahu nanti akan memberikan manfaat. Panjang kisahnya. Sampai akhirnya dicari ibu susu. Musa nggak mau menyusu, kecuali kepada ibunya yang asli. Itu sudah awal kabar gembira. Dikembalikan kepada sang ibu.
sampai akhirnya Allah pilih menjadi rasul, bukan hanya rasul tapi ulul asmi minar rusul. Coba lihat kisahnya. Fa anta idza ta'amalta wajadta annahu la akrahu li ummi Musa min wuku'i beniha biyadi ali Fir'aun. Maka engkau, kalau kamu memperhatikan, kamu akan dapatkan sungguh tidak ada sesuatu yang paling dibenci bagi ibunya Musa kecuali anaknya terjatuh dalam tangan keluarga Fir'aun. Ya, wes ngeri itu. Ya, sudah mengerikan sekali. Karena pemikirannya kalau anak laki-laki harus dibunuh. Ketangkep. Coba, kalau seorang ibu mendapatkan seperti itu, baru membuang, dihanyutkan di sungai, itu sudah berat itu. Kalau memiliki sifat kasih sayang seorang ibu. Tapi kalau nggak punya kasih sayang, kadang dalam kandungan saja diminumi supaya nanti keguguran. Kadang lahir masih hidup. Kayak kapan itu di daerah mana? Mantung, apa mana itu yang pinggir sungai itu. Malam-malam sebelum subuh itu ada orang yang gali tanah. Gali tanah. Bareng pagi hari dicek, ternyata ada bekas galian. Dibongkar, isinya bayi coba. Itu nggak punya perasaan. Tapi kalau seorang ibu yang punya kasih sayang, melepaskan anak saja sudah berat. Awalnya perkara yang tidak disukai. Tidak disukai. Wa ma'adzalika dhaharat awaqibuhu alhamidah. Seiring dengan itu, kesudahan yang terpuji itu nampak. Nampak. Mulai dari menyusu. Dia hanyutkan di sungai, diambil oleh keluarga Fir'aun, dicarikan ibu susu, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Akhirnya kembali kepada ibunya. Itu sudah balasan kebaikan belum lama. Sampai akhirnya diasuh, sampai usia remaja, sampai usia dewasa. Sampai Allah angkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Saudara yang saya hormati, atharuhu thayyibatu fi mustaqbalil ayam. Pengaruhnya luar biasa baik pada masa yang akan datang. Wa hadza ma tu'abbiru anhu khatimatu hadil qaidah. Ini yang diungkapkan pada tutupan kaidah ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Kalian tidak mengetahui. Maka orang yang beriman kalau membaca kisah seperti ini, sudahlah. Pokoknya apa yang Allah syariatkan, wis. Yakin itu yang terbaik. Yakin itu yang terbaik. Saya sering ketika ada permasalahan-permasalahan, kadang secara perasaan condong ke sini. Tapi secara syariat ke sini. Kita sampaikan sudah, ya, sepengetahuan kami menurut syariat A. Walaupun secara perasaan kita condong kepada B. Kita condong kepada B. Kadang keputusan kita A berat itu. Digrenengi, ya, dicibir, macam-macam. Tapi saya yakin kalau memang syariat memilih A, pilihan Allah itu yang terbaik. Pilihan Allah itu yang terbaik dibandingkan dengan pilihan kita. Betul itu. Ketika awal ada satu masalah, kita kasih keputusan A, semuanya marah. Semuanya marah. Sampai ada yang keras ucapannya. Tapi setelah seiring berlalunya waktu, teribakne apa yang kamu sampaikan itu benar. Saudara yang saya hormati, pelajaran dari kisah Ummu Musa. Jadi kalau syariat menetapkan sesuatu, ini kalau timbangannya misalkan, oh ini perintah Allah. Ya, pasti kesudahannya baik. Tapi kalau misalkan ini ketetapan kauniyah, berat itu. Punya anak, suruh menghanyutkan, berat. Kemudian ketika ketangkep, sing nangkep keluarga Fir'aun. Pol-polan ya. Tapi sekali lagi, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak tahu. Semua perkara nanti seperti itu. Musibah. Awal kita kena musibah, wis. Kemarin itu disampaikan seperti pukulan yang mematikan harapan, mematikan kehidupan.
Musibah itu kalau menimpa kita pertama kali, lemes itu. Lemes. Kita nggak tahu hikmahnya. Tapi ternyata di balik itu ada kebaikan. Kebaikan. Karena Allah tahu, kalian tidak mengetahui. Walaupun hikmah itu diketahui terkadang setelah sekian tahun. Setelah sekian tahun. Atau kadang bukan hanya sekian tahun, puluhan tahun. Oh, tiba nih hikmah musibah saya yang lalu itu seperti ini. Seperti ini. Saudara yang saya hormati, ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kisah Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf kisahnya, wah, pedih. Beliau Yusuf alaihissalam ini adalah seorang anak yang sangat disayang oleh orang tuanya. Karena ketampanannya, kecerdasannya, kelebihan yang dimiliki. Kemudian saudara-saudara yang sebapak itu iri. Itu iri. Padahal ayahanda Yusuf itu cintanya kepada Yusuf itu tidak menjadikan hak yang lain didolimi. Kan kalau misalkan kita punya saudara ini 5, 1 disayang sama bapak ibu, kemudian hak kita didolimi, mungkin kita marah. Ayahanda Yusuf adil. Cuman kalau masalah hati, kan nggak bisa. Makanya kalau orang hatinya condong kepada anak tertentu, nggak berdosa, selama haknya anak diberikan adil. Jamaah hormati, Yusuf ini akhirnya karena kedengkian saudaranya minta izin sama bapak untuk diajak main ke hutan. Bapaknya sudah perasaannya nggak enak. Kata si teman-temannya saudaranya itu, kami nanti akan jaga. Kami nanti akan jaga. Betul, diajak berangkat dikasih izin. Begitu sampai di hutan, dia saudara-saudara itu musyawarah. Kipi Yusuf ini. Pateni wae. Yang lain ngomong, ojo, mosok kamu tegel. Ya, akhirnya dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam sumur. Kalau sumur zaman dahulu kan nggak seperti sumur kalau di padang pasir, beda dengan sumur kita. Sumur kita cemplungnya mati lah. Kalau sumur dahulu kan tempatnya unda-undaan. Nanti misalkan turun ke bawah itu ambil air masih bisa. Ditaruh di sumur. Pakaiannya dicopot. Kemudian serigala itu dibunuh, setelah dibunuh darahnya dioles-oleskan ke pakaian Nabi Yusuf alaihissalam. Kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu pulang pura-pura sedih. Kemudian membuat fitnah kepada serigala. Biasanya serigala itu menjadi apa? Ya, malah difitnah. Ini katanya dimakan serigala. Padahal serigala nggak punya salah. Ngomong sama bapaknya, kami sudah menjaganya, tapi karena bermain, kemudian kami lengah. Tiba-tiba serigala yang memakan Nabi Yusuf. Bapaknya nggak percaya. Tapi kenyataannya seperti itu. Sampai diterangkan dalam ayat, sang ayah ini menangis, yang keluar bukan air mata, tapi darah. Yang keluar sudah bukan air mata, tapi darah. Tapi kuatnya keimanan ayah Nabi Yusuf alaihissalam, innama askubathi wa husni ilallah. Aku aduhkan keluh kesahku, kesedihanku hanya kepada Allah. Itu orang sabar itu nangis boleh. Nangis boleh. Tapi sekali lagi nggak protes. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak protes. Dia mengaduhkan permasalahannya kepada Allah. Coba lihat sekarang. Ta'ammal fi qissati Yusuf alaihi salatu wassalam. Perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tajidu anna hadil ayah muntabaqatun tamamal ittibaq. Tamamal intibaq. Ala majarolahu wali abihi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kamu akan dapatkan ayat ini cocok persis dengan kecocokan yang sempurna. Apa yang berlaku kepada Yusuf, apa yang berlaku kepada ayahnya Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Yusuf menderita. Sampai belum berhenti itu kisahnya sampai situ. Masih panjang. Akhirnya beliau ditemukan oleh orang yang dalam perjalanan. Perjalanan ambil air, ternyata ada anak. Anaknya bagus, remaja. Setelah ketemu sama orang yang dalam perjalanan itu, zaman dulu kan musim-musim budak, didol. Belum selesai penderitaannya. Jadi sudah dimasukkan sumur, ditemu sama orang, dijual di pasar budak. Kemudian dibeli ketika itu oleh Imra'atul Aziz.
keluarga dari pembesar ketika itu. Belum berakhir sampai di situ. Begitu diambil oleh keluarga pembesar, ternyata istrinya jatuh cinta sama Yusuf. Jatuhnya sama Yusuf. Berdua di rumah, semua pintu ditutup. Kemudian si wanita ini mengajak Yusuf kemari. Wis abotlah fitnahnya itu. Padahal dalam ayat, si wanita cinta kepada Yusuf, Yusuf pun juga ada kesukaan. Qad hamma biha wa hammat bihi. Ada kecenderungan. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah selamatkan. Akhirnya Allah selamatkan. Kemudian, ya, begitu dalam kondisi mau diajak seperti itu, Yusuf tidak mau. Sang tuan Al-Aziz pulang. Begitu pulang sampai rumah, buka pintu, istrinya seperti itu, bikin makar. Pakainya disobek. Kemudian kalau yang sobek bagian depan, Yusuf yang nakal. Tapi kalau sobek bagian belakang, berarti ini min kaidikunna, tipu daya kalian. Tipu daya istrinya itu. Betul, ternyata ketahuan tipu dayanya. Kemudian belum berakhir sampai di situ. Sampai akhirnya dipenjara. Dipenjara. Dan dipenjara ini gak sebentar. Lama. Tapi lihat buah kemanisan. Penderitaan dari remaja sampai usia dewasa. Menderita. Tapi akhirnya Allah berikan kepada Yusuf itu perbendaharaan dunia, Masya Allah. Jadi sebagai pimpinan urusan perbendaharaan harta pada penguasa kala itu. Memiliki kedudukan yang tinggi. Coba. Kalau orang misalkan mendapatkan musibah seperti Yusuf, sudah itu. Seperti penulis katakan, pukulan yang mematikan harapan dan kehidupan. Sudah nggak ada harapan. Lawang lepas dari teman-temannya, masukkan sumur. Kecekel orang yang safar. Ya, kecekel orang yang safar, didol. Dibeli sama keluarga penguasa ketika itu, nggak berhenti. Masih terkena fitnah dengan istrinya. Ya. Fitnah istrinya belum berakhir, Nabi Yusuf mengatakan penjara lebih aku sukai. Di penjara itu. Di penjara. Kalau kita penderitaan kok nggak ada akhir. Iya. Tapi lihat kesudahan Nabi Yusuf. Luar biasa. Luar biasa. Coba kisahnya sang bapak. Bapak itu sedih. Sampai nangis itu dalam riwayat. Sudah nggak keluar air mata. Berarti kalau sudah nggak keluar air mata, kering sudah air mataku. Sudah kering saking nangis ya sedihnya. Yang keluar darah. Keluar darah. Dan ini bukannya setahun. Usia remaja sampai Nabi Yusuf itu menjadi dewasa. Sampai akhirnya musim paceklik, keluarganya itu minta ya pembagian dari penguasa, dibagi. Sampai akhirnya Bunyamin ini saudara Yusuf yang disayangi oleh bapaknya setelah Yusuf, itu juga kena masalah. Akhirnya ditahan sama Nabi Yusuf. Sampai terakhir kisahnya, ya, si saudaranya yang lain itu minta tolong. Karena kondisi sudah kepepet, nggak ada makanan, akhirnya datang lagi ke kerajaan waktu itu. Dikasih. Ya, cuman disampaikan coba ini pakaian ini bawa, kemudian kasihkan kepada bapak engkau. Begitu dikasihkan dicium, bapaknya itu, ini baunya Yusuf. Kan orang tua itu paham. Bau anaknya itu kadang cium pakaiannya paham. Ya, kalau kita sama teman, wah ambune gitu. Embuh, wangi apa orang ya. Itu orang tua paham. Dicium, Masya Allah. Sampai akhirnya buta, saking sedih itu, bisa melihat. Bisa melihat. Coba, penderitaan yang sekian lama berakhir dalam kondisi anak dalam keadaan mulia. Tapi Nabi Yusuf itu sampai ada satu kitab tersendiri. Kisah pelajaran beliau itu, beliau bukan pendendam. Begitu sudah kumpul lagi, sudah nggak ada dendam hari ini. Ya kalau kita coba, penderitaan sekian tahun, nggak ada kata maaf. Wis tak hapus itu dari kamusku katanya. Masya Allah ya. Kisah Yusuf itu persis dengan bab yang kita baca. Yang ketiga, ta'amal fi qisatil ghulam alladzi qatalahul hidru bi amrillah azza wa jalla. Fa innahu ala laqatlahu bi qawlihi wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina
an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba ruhmah. Perhatikan kisah Gulam. Gulam itu anak remaja yang mendekati balik. Dalam kisahnya ketika Khidir membunuh anak itu dengan perintah Allah. Dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan alasannya. Kenapa kok anak itu dibunuh? Adapun remaja itu dibunuh, kedua orang tuanya mukmin. Maka kami khawatir kalau nanti memaksa keduanya menjadi sesat, menjadi kafir. Kan anak itu sama orang tua kadang nggak tekanan. Saya kapan itu ketemu anak nakale itu. Itu dalam batin saya itu kalau anakku tak ceblek itu. Iya, tapi enggak itu. Wes tadi wong tuane kayak budak itu. Orang tuanya seperti budak. Ngalah manut. Loh, ora bener kok ngalah dinut ya. Saya sampai dalam hati itu anakku tak ceblek itu. Nanti tuman kalau sampai besar. Jamaah hormati, khawatir nanti bisa memaksa keduanya sesat kafir. Kan bisa jadi. Karena kepinginan membahagiakan anak. Akhirnya semua keinginan dituruti. Ya, maka kami ingin untuk mengganti kepada keduanya. Jadi Allah hendak mengganti untuk keduanya. Kedua orang tuanya itu kebaikan. Jadi Allah akan ganti anaknya dengan yang lebih baik, lebih suci. Kemudian lebih sayang kepada kedua orang tua. Saudara yang saya hormati, anak dibunuh. Sedih apa enggak sedih? Sangat sedih. Kemarin saya dapat berita terakhir itu ada seorang anak namanya Ghoziah apa siapa itu. Usianya 9 tahun setengah. Ya, itu sama tonggone, ternyata tonggone itu orang yang jahat. Jadi kan ada orang-orang tua yang kadang kepada anak perempuan itu seperti itu. Makanya kalau punya anak perempuan hati-hati. Digodoni, awalnya dikasih ini, itu. Setelah itu hilang, diumumkan kemana-mana. Gak ketemu. Lah, orang tuanya itu curiga. Baik gitu karo bocah anu kok kurang ajar. Kan ada kadang jawil-jawil, nanti sampai pelecehan seks. Ya. Akhirnya setelah dicurigai karena belum ada bukti, lapor kepada polisi. Begitu lapor, dicek rumahnya. Nggak ngaku, nggak ada bukti. Tapi ada satu ruangan. Begitu ketemu, anaknya sudah dimasukkan karung, dibunuh. Alangkah hancurnya coba hati orang tua. Sedih sekali. Saudara yang saya hormati, awal ketika mendapatkan keputusan anak dibunuh, sedih. Coba awal Khidir membunuh anak itu, Nabi Musa itu langsung ketika itu tanya. Padahal perjanjiannya, apa yang aku lakukan kamu jangan tanya. Karena ilmunya belum sampai kepadamu. Aku mendapatkan wahyu dari Allah. Bocori kapal, teko, bocori yang kelepi. Yeah. Rumah ditegakkan. Kemudian kenapa kamu gak minta upah? Ya, sampai anak dibunuh. Kenapa kamu bunuh seorang anak yang belum berdosa? Secara syariat anak gak punya dosa. Apalagi belum balik. Saudara yang saya hormati, diangkat pena. Berat luar biasa. Tapi apa hikmahnya? Allah ganti. Dengan anak yang lebih baik. Dengan anak yang lebih suci. Dengan anak yang lebih aqraba ruhmah. Kasih sayangnya kepada orang tua itu sangat dekat. Itu sangat-sangat dekat. Lah kisah ini memberikan pelajaran. Ada kalanya hilangnya anak di usia-usia yang nyenengke. Itu ternyata ada kebaikan. Walaupun ketika awal kita tertimpa, wah sedih. Kehilangan anak ya. Ya. Orang itu kadang kalau suruh ditawari, pilih kehilangan anak atau kehilangan istri. Pilih kehilangan istri, maksud pilih kehilangan istri. Loh kenapa? Bangku golek neh. Wah. Ya kalau kehilangan anak berat. Tapi Masya Allah, saudara yang saya hormati, di situ ada kebaikan yang banyak. Ini kisah dalam Quran. Kemudian, walinakifuhuna qalila wa natasa'alu. Coba kita berhenti di sini sebentar, kemudian kita saling bertanya. Kam min insanin lam yuqaddirillahu ta'ala an yarzuqahul bil walad. Fadzaqa lidzalika sadruhu. Betapa banyak
manusia yang Allah tidak takdirkan dikasih rizki anak. Dadanya sumpek. Dadanya sumpek. Wah, berat itu. Jamaah hormati. Wa hadza syai'un tabi'i. Ini sesuatu yang memang secara tabiat lumrah. Lumrah. Nikah berapa tahun? 20 tahun. Udah punya keturunan? Belum. Sedih. Itu lumrah kok. Lakinnalladzi layan bagi ayastamira. Tapi tidak sepantasnya kesedihan itu terus menerus. Terus menerus. Seakan-akan sudah nggak ada harapan ini. Sudah nggak ada harapan ini. Seakan-akan nanti kehidupan ini sudah hancur. Wis kiamat lah pokoknya. Belum tentu. Belum tentu. Saya itu dulu ada orang kalau kesah seperti itu saya kasih tahu. Istri Nabi itu yang memberikan keturunan kepada Rasulullah SAW cuman berapa? Cuman Khadijah, satunya Maria Qibtiyah. Selain itu nggak kasih keturunan. Termasuk Ibunda Aisyah. Siapa yang nggak tahu kehebatan beliau? Kelebihan beliau sampai cerdasnya beliau itu seluruh ilmu para wanita dibandingkan dengan cerdasnya beliau masih lebih cerdas beliau. Beliau ahli agama bahkan termasuk ahli pengobatan. Tapi apa Aisyah punya anak? Padahal dinikahi Rasul dalam keadaan gadis. Nggak punya. Sampai saya sampaikan, dikasih dan tidaknya itu bukan sebagai bentuk keburukan. Bukan sebagai bentuk keburukan. Aisyah, kamu mau katakan, wah buruk itu. Wani kowe. Wani ngomong kayak gitu, wah wong Syiah itu. Orang Syiah. Mencela Ibunda Aisyah. Nggak berani. Itu saya sampaikan. Nah, nasihat penulis tidak sepantasnya terus-menerus berduka. Kemudian wasyu'ur bil hurman alladzi yaqdi ala baqiyati masyari'ihi fil hayat. Yang perasaan itu, perasaan ketika sudah nggak memiliki keturunan, wah itu terhalang atau menjadikan gagal semua rencana dan program kehidupan. Bahasa kita wes, nggak ada harapan lah. Urip ini seakan-akan sudah habis. Saudara yang saya hormati, coba terapkan kaidah yang disebutkan. Kaidah yang disebutkan. Walaita min hurmi man hurima nikmatul walad yata'ammalu hadil ayata. Maka aduhai sekiranya kalau orang misalkan tercegah dari nikmat anak merenungkan ayat ini. Apa yang harus direnungkan? Wa asa antakrau syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu benci, gak dikasih keturunan. Bisa jadi ada kebaikan yang banyak. Merenungkan ayat ini. Kalau dia renungkan ayat ini, laisa liyat habahazanuhu faqat. Bukan hanya sedihnya yang hilang, tapi hatinya tenang, dadanya lapang. Hatinya tenang, dadanya lapang. Oh iya ya. Allah halangi saya dari memiliki keturunan, nanti ada kebaikan yang banyak. Sedihnya hilang. Tapi orang biasanya kenikmatan yang banyak itu terkesampingkan hanya karena kekurangan yang sedikit. Kekurangan yang sedikit. Kalau perempuan, wajah ini sudah mulus gitu, sakrai, ada jerawat siji di sini. Itu dia pikirkan malam, siang gitu. Piye obat jerawat itu yang manjur opo gitu ya. Nanti kalau diceples, wedi membekas. Kalau nggak diceples, kok ono jerawat nih. Padahal wajahnya satu utuh, cuma ada satu titik. Kadang orang kan seperti itu. Kenikmatan Allah demikian banyak, satu yang kurang, itu yang dia pikirkan. Harusnya yang dipikirkan itu, wow Masya Allah, banyak ternyata. Hanya satu yang kurang. Itu menjadikan tenang, menjadikan lapang. Laitahu yanduru ila hadal qadar bimandori nikmah warahmah. Aduhai sekiranya kalau misalkan takdir ini itu dilihat sebagai nikmat dan kasih sayang. Sebagai nikmat dan kasih sayang. Bagaimana cara memandang takdir yang tidak disukai itu dengan nikmat dan kasih sayang? Contoh, qad yakunu sarfu hadi nikmah rahmatan bihi. Wa ma yadrihi. Bisa jadi kenikmatan yang dipalingkan dari dia itu kasih sayang. Ya. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Caranya, coba lihat. Ada seseorang yang dikasih rizki anak, tapi anak itu sababan fisaqoi walidihi.
wa ta'asatihima. Terkadang anak itu sebab kesempitan orang tua, kesedihan orang tua, menyusahkan kehidupan orang tua, kemudian jamaah hormati menjadikan taswi husum atiha, menjadikan wibawanya jatuh. Ya, menjadikan wibawanya jatuh. Itu banyak itu. Orang tua isin goro-goro anak. Sampai di daerah mana itu, anak dewi dipateni. Karena anak ini kurang ajar, nganyel ke. Ya. Nganyel sudah berlebihan. Bapaknya tokoh, tapi anak itu wis kurang ajar. Sampai kalau sama orang tua minta nggak dikasih, Pak R dipateni. Akhirnya timbang pateni dhisik wae. Ya. Jamaah hormati, kalau seseorang merenungkan yang sebaliknya, tenang, menjadikan dirinya lapang dada. Tenang, lapang dada. Tapi kalau yang dipikir, duh randi anak, sudah nggak akan ada kebahagiaan. Lah itu saudaraku yang saya hormati, berpikirnya terbalik. Delok wong dia anak, wah dia anak malah komet no. Lah ada itu anak yang bikin orang tua sedih. Saya pernah kedatangan tamu itu moro nangis, mungkin saya pernah cerita ya. Nangis gitu, walau itu tua. Yes, ben nangis sih itu. Begitu rampung saya tanya, ngopo? Oh, anak marah nih koplak katanya. Anak marah nih koplak. Kalau yang dipandang itu, alhamdulillah aku randi anak. Saudara yang saya hormati, berpikir terbalik. Berpikir terbalik. Jadi kalau orang berpikir seperti itu, nanti takdir yang dia tidak suka itu justru itu dianggap sebagai rahmat dan kasih sayang. Rahmat dan kasih sayang. Dia bahagia. Dia bahagia. Dikasih takdir kesempitan rizki. Tapi Allah kasih sehat. Kalau dia nikmati itu. Wah ini walaupun sempit rezekinya. Tapi dikasih sehat. Dia anggap ini anugerah, ini kenikmatan. Hidupnya tenang itu. Hidupnya tenang. Kadang kalau uang itu misalkan diberikan kelapangan rizki. Ringkih malan. Ya, asin sithik darah tinggi. Gulone kelegen. Wah gula darahnya ndrudak. Apalagi coba. Ya, mangan sate darah tinggi. Mangan ini kepedesan sithik itu langsung wah nggak kuat wetenge. Tapi kalau Allah kasih misalkan nggak kelapangan rezeki apa-apa doyan lah. Tuku sate sih. Wani apa ora? Oh wantun. Wantun. Wah apa-apa wani. Ini kan kalau mandang seperti itu merasa bahagia. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat. Jamaah hormati dalam perang Badar. Quran itu telah mendidik kita dalam perang Badar itu. Kama ahrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusakuna ilal mauti wa hum yandurun. Sebagaimana ketika Tuhanmu memerintahkanmu untuk keluar dari rumahmu dengan alasan yang benar. Sebagian dari kalangan mukminin itu tidak suka perang Badar itu. Berat. Mereka mendebatmu Muhammad dalam kebenaran setelah jelas. Seakan-akan kalau ke medan perang itu digiring menuju kematian sementara mereka melihat. Coba perang Badar. 300 pasukan melawan 1000 pasukan. Ya, 1 berbanding 3. Yang 300 itu persenjataan ala kadarnya, yang 1000 itu persenjataan lengkap. Wes, siji lawan telu itu, apa mungkin menang? Wah abot. Kalau saya lawan 5 nggak dicah TK ya wani. Tapi kalau podo-podo ahli perang ya, 1 lawan 3. Lawang sekarang itu ada pendekar saja wanine keroyokan. Pendekar apa kuwi? Embo. Wanine keroyokan. Lah ini 1 lawan 3. Berat. Sampai ada yang mengatakan, wah ini soroh nyawa ini bahasa kita. Yusakuna ilal maut. Ini setor nyawa ini. Tapi coba lihat hasilnya. Hasilnya coba lihat. Dari perang Badar itu, saudaraku yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala munculkan bahwasanya muslim itu memiliki kehebatan. Memiliki kehebatan. Anak-anak kita itu sering diceritani, wah, tahu-tahu ada tentara yang Allah Subhanahu wa taala kirim.
pasukan dari kalangan para malaikat. Sampai kisah sahabat ketika memanah, panah belum sampai, itu tentaranya wis mati. Bukan karena panah itu ampuh, jadi tongke gitu mati. Enggak. Kalah dhisik karo malaikat. Pedang itu diayunkan, belum mengenai, gundule wis glinding. Bukan karena wah ini pedang, ya apa namanya, naga biru misalnya. Bukan, karena memang kedisian sama para malaikat. Saudara yang saya hormati, coba lihat. Kam kataballahu lil mu'minin minal khair wal izzah wal haibah lil muslimin ba'da hadil ghuswah. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebaikan bagi mukmin, kemuliaan, terhormat setelah perang Badar. Yang perang Badar itu kariha ashabun Nabi SAW fiha khiyarul qital. Yang para sahabat Nabi itu di dalamnya itu asalnya tidak suka. Padahal itu perang yang paling baik. Lah ini saudara yang saya hormati, ada sesuatu yang kita tidak suka, ternyata ada kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Kayak kemarin, berkaitan, atau mungkin yang akan datang ya, berkaitan dengan, awal-awal, berkaitan dengan jihad. Jihad itu kita nggak suka, tapi Allah sediakan kebaikannya yang banyak. Wallahu ta'ala alam, ini 4 dulu, nanti setelah itu kisah dalam hadis, kemudian terakhirnya nanti kisah berkaitan dengan pengalaman pribadi, atau pengalaman yang terjadi di masyarakat kita. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapatkan ketenangan, ketentraman dunia akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.